Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadihi mongko utawi penjelasan. Fahadihi mongko utawi penjelasan iku nuzatun sedikit, iku nuzatun sedikit, yasiratun kang gampang, yasiratun kang gampang, min zahiri takwa saking jabane ilmu takwa, saking jabane keluarnya ilmu takwa. Penjelasan tentang hati sebelumnya itu, ini baru hanya kulit luarnya saja, ya, hanya kulit luarnya saja dari ilmu takwa, belum sampai mendalam, belum sampai mendalam, belum sampai ke akar-akarnya, ini masih luarnya saja. Wa ya utawi nuzatun iku bidayatul hidayati, kawitane hidayah, iku bidayatul hidayati, kawitane hidayah. Jadi ini baru permulaan, namanya dimana hidayah, ya, permulaan. Dinamakan bidayatul hidayah karena ini baru permulaan. Jadi orang yang ingin mendapat hidayah secara permulaan, maka kajilah kitab ini. Kalau mau lebih mendalam lagi, lanjutkan ke kitab yang lain yang lebih besar dan lebih mendalam. Itu nanti sudah ke tingkat yang lebih tinggi, ya. Tidak lagi syariat, bisa marifat, hakikat. Kemudian fa'in jarrota mengalamun jajal semusiro, fa'in jarrota mengalamun mencoba, fa'in jarrota mengalamun mencoba semusiro, jajal semusiro biar melawan hidayah nafsaka ing awali wisiro wa ta'ataka watawa'atan manut opo bidayah, watawa'atan manut opo bidayah kain siro alaihi wa saka. Kalau mau lebih tinggi lagi, fa'alaika maka itu wajib atas siro di kitab Ihya Ulumuddin, kelawan mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Kalau mau lebih tinggi lagi, lebih mendalam lagi, kajilah kitab Ihya Ulumuddin. Ini sudah tingkatan atas, sudah
3. Bidaya ini baru SD, masih dasar, masih permulaan. Bukan keilmuan itu masih SD, ya. Nanti di atasnya dari SLTP, SLTA, S1, S2, S3. Nah, kalau sudah sampai tingkatan tertinggi, biasanya sudah tersingkap itu yang namanya penghalang antara kita dengan Gusti Allah. Kita tidak bisa melihat secara batin, ya batin, secara zahir nggak mungkin bisa melihat Allah. Tapi secara batin bisa merasakan secara mendalam kalau tidak ada penghalang antara kita dengan Gusti Allah. Itu berat karena harus mensucikan atau membersihkan hati kita terlebih dahulu. Ibarat cermin, kalau cermin itu kotor yang buruk, kan dia tidak bisa memantulkan cahayanya. Gambarnya yang muncul juga nggak akan jelas. Kalau cerminnya itu kotor, tapi kalau cuma bersih, bening gitu ya, maka pantulannya juga akan bagus, pantulannya akan sempurna. Itu ibarat hati. Jadi kalau mau nanti kalian, ini ada, saya baru dapat cerita mungkin sekitar hari Kamis yang lalu, saya ke yayasan di salah seorang petinggi di Yayasan Tuwiran. Beliau cerita bahwa beliau sering kesakitan setelah kena COVID waktu itu kesehatan terus tidak seperti dulu lagi, jadi gampang lelah, sesak nafas. Kalau pernah dari sini itu dari tren saya habis itu ada tes psikotes kelas 12, kemudian beliau pulang itu hampir darahnya itu hampir beliau kursi antuk, mikir di belimbing, lampu merah belimbing itu 3 permata itu hampir nabrak dan ke tanah, sudah ke tanah. Tentunya masih sadar dan bisa mengendalikan kendaraannya. Beliau ini rutin ke berobat alternatif. Jadi ada kolega beliau yang dulunya juga ngajar di SMA, yang dulunya ngajar di SMA itu yang punya ilmu yang berbeda. Kalau kalian itu belajar kedokteran bukan zohir itu, maksudnya syariat. Prosesnya ya belajar, mencoba, praktek, riset gitu. Ini enggak, di temennya ini ketika waktu itu sering puasa itu. Dan suatu tiba-tiba satu titik yang setelah puasa itu setelah beliau keluar dari ngajar di SMA AWH Tuwiran, kemudian diterima negeri, ya. Kemudian beliau tiba-tiba satu titik itu kayak menerima ilmu tanpa proses belajar secara seperti kita ini belajar, tiba-tiba bisa ngobatin. Pengobatannya itu memakai sistem tusuk, kayak semacam ada tusuk, ada berbagai macam bentuk dan besarnya, ujungnya itu lancip, tapi lancip seperti jarum ya agak lonjong gitu ya. Itu menotok bagian kaki, saraf-saraf kaki. Nah, ketika pejabat di tubuh ini yang tadi bilang sakit tadi setelah COVID itu, ketika COVID pernah satu ketika beliau sudah ada kutip ya putus asa.
tidak mau lagi minum obat, tidak mau lagi dirawat di rumah sakit, karena minum obat menyebabkan semakin panas tubuhnya, jadi belum kita dibawa pulang. Kalau posisi masih sedang kritis, harus minum obat, tapi beliau memaksa untuk pulang. Nah, temennya yang sudah jadi tapi tadi datang dan berumur malam kopi itu apa katanya, ketemu ibu yang buka pintu, katanya bapak sakit ini di rumah. Nah terus dicek, wah yes, saya tangani insya Allah 9 kali. Dia bilang 9 kali. Hanya dalam beberapa pekan 9 kali itu ditotok kakinya, ditotok, ditusuk-tusukan, sakitnya luar biasa. Petinggi yang lain yang gembira yang mencoba berobat di situ itu nggak kuat, rata-rata cuma 2 kali, itu nggak pernah datang lagi karena sakitnya itu. Kalau yang beliau ini yang tadi saya bilang kopi tadi itu bisa menahan, karena yang sembuh ditahan saja, ditahan. Sakit itu juga. Kayaknya setelah obati secara alternatif tadi, beliau sembuh dari COVID dan selanjutnya tidak seperti semula ya. Karena faktor usia juga mempengaruhi. Tapi beliau cerita yang penting itu beliau membawa ilustrasi Suriah ke tabib tadi yang alumni guru SMA Awiyah itu. Ketika turun dari mobil, kemudian bertemu dengan beliau, ini bilang, wah ini jantung ini, saya kena jantung. Jadi tanpa meriksa apa-apa, dia melihat wajahnya itu sudah tahu. Entah caranya gimana, pokoknya saya kena jantung. Dia tahu dan bilang, nah ini sudah pasang berapa kali yang agar bisa tetap berdarah dan tidak tersumbat ya. Sudah pasang berapa kali? Nah, menurut petinggi dari tubuh itu bahwa ilmu dapat karena beliau sering puasa terus ya. Sehingga di satu titik oleh Allah dibukakan hijab atau kasyaf terbuka gitu ya. Sehingga di Allah langsung diberikan. Jadi tanpa mengobati paling berapa menit, paling cuma beberapa menit ya. Tusuk-tusuk itu selesai. Bahkan salah pasiennya itu mantan Kapolri datang ke Jombang untuk obat. Mantan Kapolri namanya Pak Timur Pradopo, Pradopo ya. Kapolri itu. Jadi ternyata Allah memberikan ilmu di luar ilmu zahir syariat itu dengan cara yang berbeda, tidak dengan proses kita baca, belajar, tapi dengan cara tirakat, puasa, sholat, ya, banyak zikir, dibukakan. Bahkan beliau itu tinggi ini pernah nyoba obat, jadi pengen tahu cara kerja obat itu. Ada obat dari dokter, dari rumah sakit. Coba obatnya mana? Kemudian apa? Mau saya coba loh. Bahaya nanti kalau sebenarnya enggak apa. Belum minum obatnya itu, terus belum merasakan. Oh sini, jadi sini tahu. Obat ini kemana nanti? Ke jantung, apa ke paru-paru, apa ke mana itu bisa merasakan. Masya Allah. Seperti itu ya. Itu secara lahir. Tapi kita ya tetap dua-duanya tetap melakukan ya. Secara zahir tetap kita lakukan, belajar seperti biasa, usaha ikhtiar zahir juga ditambah dengan ikhtiar batin. Ya, di sini tidak hanya zahir saja, tidak hanya batin saja, seimbang.
Jadi jangan, wah saya tertarik punya ustaz puasa setiap hari, puasa terus tapi di kelas tidur, ya sama aja, nggak ada apa-apa. Kelas mau tidur itu selesai puasa, biar dapat kosong kita dimarahi oleh gurunya, ngaku puasa. Karena puasa itu sunnah, sedangkan belajar itu wajib. Yang wajib tidak boleh dikalahkan dengan yang sunnah. Dan ini kalau kalian sudah lulus ya, untuk menggerakkan ilmu kalian itu dengan cara puasa, apa, zikir, baca buku tertentu. Tapi harus ada gurunya, jangan sampai tanpa ada guru. Khawatir nanti gini, kalau baca itu tanpa ada guru, tanpa ada syarat yang jelas ya, mau main puasa aja, main zikir, main baca ya. Nggak tahu seperti apa prosesnya, nggak tahu. Biasanya banyak keberhasilannya, bisa jadi gila, jadi gendam kalau menjadi seperti itu. Jadi kalau Zohir sih kalau baca-baca seperti ini kan baca sampai itu juga nggak akan gila ya, paling salah paham pemahamannya gitu. Jadi baca kitab Iyaumuddin untuk apa? Lita'rifa supaya weruh sapa sira kaifiyatul usuli ing carane tumeka, kaifiyatul usuli ing carane teko ila babil taqwa, ila babil taqwa maring jerone takwa, ila babil taqwa maring jerone takwa. Lebih mendalam lagi ke dalam batin dari takwa itu sendiri. Oh ya, kemarin saya bilang surat Al-Baqarah itu bukan 126 tapi 164 ya. Surat kemarin saya bilang itu surat yang surat ayat Al-Quran yang berisi belasan tanda sains itu. Surat Al-Baqarah ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mawtiha. Nah ini yang kemarin saya bilang hidup setelah kematian ilmunya namanya ilmu eskatologi. Eskatologi, ilmu tentang hidup setelah kematian. Ya. Kemudian mubasa fi yaumil dabah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari baina samai wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun. Nah ini la ayat itu dijawab dengan ayat itu. Inna fi khalqis samawati la ayatin. La ayat apa sebenarnya? Kiranya apa? La ayatin. Asroh tanya tak terbuka. Apa kiranya? Hah? La ayatin. Kiranya? Jer. Jer, ada jernya. La ayatin. Kalau baca susah mengawal kebanyakan. La ayatin itu kiranya nasob, karena menjadi isinya inna yang muakhor. Kenapa kok pakai kasroh tanda nasobnya? Karena jamak muannas salim. Saling la ayatin. Lamnya apa? Bukan lam huruf jar. Lamnya lam taukid. Lam taukid. Kalau lam taukid bukan huruf jar ya. Kalau li baru jar. Li ayatin baru jar. Kalau la ayatin lamnya lam taukid. Itu artinya benar-benar. Tadi di awal inna itu sudah huruf tauhid juga, inna sungguh dalam penciptaan langit dan bumi, perubahan malam dan siang, betul-betul merupakan tanda di kaumin yaqilun, tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Kenapa pakai yaqilun? Apa yaqilun?
Apa sikotnya yakilun? Yakiluna. Sikotnya apa? Yakilun. Sebenarnya yakiluna bukan yakilun pakai ulangnya amin bukan. Dikaumin yakiluna. Sikotnya apa? Fi'il boleh. Kalau khamsah kalau dengan dobe bau jamak pakai fi'il boleh. Fi'il boleh itu menunjukkan arti apa? Hal sekarang dan mustaqbal. Yakin itu pekerjaannya terus-menerus sampai mati. Begitu itu kan sekarang akan datang kan? Jadi kita harus berpikir, tidak boleh berhenti berpikir sampai kita mati. Di kaumin, kalau tidak pakai sifat isim menjadi kaumin, akiluna atau upola ini di kauminnya upola, kan tadi pakai fi'il goreng menunjukkan perbuatan yang terus-menerus dilakukan secara simultan. Kalau kita sudah nggak bisa berpikir, berarti sudah bukan manusia lagi, sudah hilang salah satu ciri manusia yaitu makhluk yang berpikir, berakal. Sudah gila. Kalau gila kan separuhnya orang berakal kan, orang gila kan dalam hukuman itu separuhnya orang yang berakal. Kalau saya ceritakan orang yang berzina, ya, yang dari orang itu kan satunya yang bebas, bukan budak kayak selalu budak. Kalau orang gila bebas, orang gila nggak ada hukuman, bebas karena sudah punya akal. Kalau budak separuh, kalau orang gila tidak punya akal maka sudah dianggap taklifnya tidak ada lagi. Hukum baginya sudah tidak berlaku, tidak punya akal. Jadi kita harus terus berpikir dari kaumin yang faiza amar tamu dalam nalikane makmurake sapa sira. Faiza amar tamu dalam nalikane memakmurkan sapa sira bitaqwa batina qalbika jerone ati sira, memakmurkan hati kita dengan ketakwaan. Fa indaka mongko ing dalam sandinge sira, fa inda zalika mongko dalam sandinge mongko amarta, fa inda zalika mongko dalam sandinge mongko amarta tartafiu ilang. Nah ini tartafiu hilang, tersingkap opal wujud kilo-kilo alih-alih. Dan kalau takwa betul sudah bersih hatinya maka hijab penghalang itu jadi hilang. Ya, kau bisa tembus. Jadi belajar ini tembus pandang betul, tembus semua. Ya, sudah tidak ada lagi hijab penghalang. Dan ke sana sudah tembus. Bisa baca pikiran orang, bisa tembus pandang, ya. Bisa apa ibunya hal-hal yang istilahnya tidak masuk akal itu bisa dilakukan. Bainaka ing dalam antara sira wa baina rabbika lan ing dalam antara pangeran sira dibuka penutupnya, penghalangnya antara kita dan Gusti Allah. Wa baina rabbika lan dalam antara dengan sira wa tasyifulan terbuka ya. Watan kasih terbuka Allah kepada sira abwabul ma'arifi biro-biro anwarul ma'arifi biro-biro cahaya pengetahuan. Nah ini tadi saya bilang lagi anwarul ma'arifi biro-biro cahaya pengetahuan. Watan fajiru min qalbika wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka 'ilman wa 'allamtani warzuqni ilma min ladunka